Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginsa Sami Ali dengan NIM 24207071. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa kronik dan heroik atau fenomena sosial yang aktual beserta tokoh-tokoh sejarah berkaitan dengan Pancasila dalam lintas sejarah. Di sini saya akan menceritakan tentang Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965, di mana terjadi penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September G30S yang diduga terlibat dalam upaya kudeta terhadap pemerintah. Setelah peristiwa tersebut, pada 1 Oktober 1965, Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto, mengambil alih kendali militer dan berhasil mengendalikan situasi. Untuk memperingati peristiwa tersebut dan menegaskan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, pemerintahan Orde Baru menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini biasanya diwarnai dengan upacara bendera dan berbagai kegiatan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari Kesaktian Pancasila juga diartikan sebagai momen untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Yang menyebabkan penetapan Hari Kesaktian Pancasila dimulai pada malam 30 September 1965. Yang pertama, kronologinya, penculikan. Pada malam itu, sekelompok anggota Gerakan 30 September G30S menculik 6 jenderal Angkatan Darat dan 1 perwira. Mereka dituduh berkonspirasi untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Yang kedua, pembunuhan. Para jenderal yang diculik dibawa ke sebuah lokasi dan dibunuh. Jenazah mereka kemudian dibuang ke lubang buaya di Jakarta. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Yang ketiga, penyeberangan propaganda. G30S mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka mengambil alih kekuasaan untuk mencegah kudeta oleh para jenderal yang dianggap anti-komunis. Mereka juga mengklaim bahwa pergerakan mereka bertujuan untuk melindungi Presiden Soekarno. Yang keempat, reaksi militer. Setelah mendengar berita penculikan, Jenderal Soeharto yang saat itu merupakan Panglima Angkatan Darat segera mengambil tindakan. Ia mengerahkan pasukan untuk memulihkan keamanan dan menangkap anggota G30S. Yang kelima, penangkapan dan penumpasan. Dalam waktu singkat, militer berhasil menumpas G30S. Banyak anggota gerakan ditangkap dan pada akhirnya Soeharto mengambil alih kekuasaan. Yang keenam, perubahan kekuasaan. Dengan suksesnya operasi militer, Soeharto mulai mengambil langkah-langkah untuk membentuk pemerintahan baru yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Pancasila ditekankan sebagai ideologi negara yang harus dipegang teguh. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia dan mendorong pemerintahan Orde Baru
untuk menekankan pentingnya Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna Hari Kesaktian Pancasila mengingat sejarah. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai pengingat atas peristiwa 30 September 1965 yang berujung pada penculikan dan pembunuhan jenderal ini, menjadi simbol pentingnya menjaga stabilitas negara. Pentingnya Pancasila, peringatan ini menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Pancasila diposisikan sebagai fondasi yang harus dijaga untuk menghindari ideologi yang bertentangan. Persatuan dan kesatuan hari ini diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.